Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam bincang hari ini. Mohon maaf tadi ada sedikit terpotong jeda ya. Ini kita masih bahas soal menanti kerja cepat PJ Gubernur DKI Jakarta. Harus betul-betul cepat karena memang waktu 2 tahun ini sangat singkat begitu untuk kemudian membenahi kompleksivitas DKI Jakarta. Mungkin sedikit boleh dilanjutkan terlebih dahulu Mbak Arum. Tadi sempat terpotong ya di 23 janji kampanye Pak Anies. Kemudian kalau diurai ternyata memang sepertinya belum tercapai 23 dan kemudian apa yang harus dilakukan oleh Pak Heru? Silakan. Iya, saya pikir dari 23 janji kampanye, sekali lagi itu janji kampanye yang harus di-highlight ya, bold. Dan Pak Anies ini kan mengalami transisi wakil gubernur juga ya, rekan bekerja. Dari 23 janji kampanye itu kan bisa jadi tidak seluruhnya adalah ide beliau. Bisa jadi juga adalah ide dari tim sukses dari wakil gubernurnya, zamannya Pak Sandi, ada juga masukan dari tim-tim yang lain. Nah, itu yang saya bilang, jika melihat konteks program janji kampanye yang turun menjadi program kerja ya, di era pemilu secara langsung ini, memilih kepala daerah secara langsung ini, ya memang akhirnya ada transaksi yang disebut ya itu ya, transfer janji kampanye menjadi program kerja. Nah masalahnya, warga yang dahulunya pemilih itu kan tidak melihat ada bedanya. Yang mereka tahu adalah problem saya per saat ini misalnya sembako mahal, lalu misalnya banjir, lalu misalnya macet, lalu misalnya lapangan kerja. Mau nama secara semantik itu berbeda dari satu periode yang lain dengan yang lainnya, itu bukan urusannya mereka. Memang ketika pemilu mereka tidak dilihat sebagai warga tapi sebagai pemilih ya. Tapi kan harusnya dalam sistem yang lebih besar, yang lebih baik, dan warga itu tidak harusnya istilah yang tidak boleh secara bergantian disebut gitu ya. Itu ya satu, mereka adalah warga kota gitu, atau ya warga kota yang punya hak untuk hidup di dalam ruang kota tersebut dan harusnya dilihat sebagai satu entitas yang padu dengan tata ruangnya, sehingga kebijakan yang dibuat seharusnya tidak karena motif politik aja. Dan idealnya DKI Jakarta ini harus jadi contoh untuk daerah yang lain, bagaimana mengelola sebuah ruang yang multi etnis, ruang yang lebih banyak didorong dengan transaksi ekonomi di bidang jasa, bagaimana ruang-ruang untuk bergerak itu sebetulnya lebih banyak bukan ruang fisik yang alamiah ya, artinya semuanya buatan kan, karena memang kita ya DKI ini ya begitu flat ya, dataran rendah gitu. Jadi idealnya yang didorong adalah ya kalau bicara soal partisipasi dari bawah, ya ruang-ruang dialog seperti yang zamannya Pak Ahok itu juga dibuka aja, nggak apa-apa. Memangnya apa salahnya juga ruang misalnya balai kota saat itu dipenuhi oleh banyak orang mengadu, ya memang fungsinya begitu. Dulu aja, ya walaupun ini nggak apple to apple ya, zaman Hugo Chavez masih ada di Amerika Latin itu di Venezuela kan dia juga keliling ke radio gitu ya, mendengar langsung keluhannya warganya, lalu kemudian juga ikut menyampaikan atau menyelesaikan problem orang yang padahal sekedar apa, sekedar ya urusannya warga kecil itu kan bagaimana memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ya. Saya juga melihat dan membaca pernyataannya Pak Heru yang akan rajin belusukan pasca pelantikan nanti ya, kita akan lihat dan cermati bersama model belusukannya yang kayak apa nih, menyerap aspirasi atau bagaimana gitu. Kalau saya sih inginnya saya kalau sebagai warga DKI tentu bagaimana Pak Heru merasionale ya, karena itu penting. 2 tahun itu kan waktu yang tidak lama. Rasionalisasi program kerja itu juga bisa menghemat energi dan budget ya. Dalam konteks kita 2024 itu begitu banyak kegiatan yang akan dilakukan. Pilpres, pilkada, pilek itu terlalu banyak.
Oke, baik. Mbak Arum, kita ke pertanyaan dari pemirsa Sultan TV, Mbak, yang sudah ikut serta gabung di streaming kita. Oke, ini mungkin ada pertanyaan katanya, menurut Mbak Arum nih, apa kemudian yang mendasari alasan Presiden Joko Widodo dari 3 nama, kemudian beliau katanya memilih Heru Budi Hartono sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta? Ya, kalau kita mencermati respon ketika beliau langsung ditanyakan ya, kenapa Pak pilihnya Pak Heru? Ya saya pikir jawabannya itu ya betul-betul basic ya, karena dia pernah lihat kerjanya Pak Heru sebagai wali kota Jakarta Utara, langsung sebagai bawahannya ya, ketika Pak Jokowi menjabat sebagai gubernur. Itu yang tadi saya sudah sebut di awal, jika Anda masih mengingat. Ketika menjadi wali kota Jakarta Utara, performanya Pak Heru ini baik, karena Jakarta Utara itu kan wilayah yang disparitas ekonominya juga lumayan tinggi ya. Ada wilayah-wilayah yang hanya dihuni oleh kelompok ekonomi tertentu, di area tertentu, tapi di wilayah yang lain itu sebutannya mungkin Bronx bisa dibilang ya. Masih banyak yang gubuk, masih banyak yang hidup di bawah kolong jembatan, walaupun tidak seperti dulu 10 tahun yang lalu lah, zaman eranya Pak Fauzi Bowo, yang kita masih banyak lihat orang tinggal di dalam triplek ya, rumah-rumah semi permanen seperti itu. Tapi saya pikir kalau mau mengajak kerja orang itu kan lihat track record, riwayat kerja historisnya itu bagaimana, dia menjawab nggak tantangan, dia mampu nggak menyelesaikan itu. Jika di mata Presiden dia punya pengalaman baik dengan Pak Heru selaku bawahannya saat itu ya, itu alasan yang cukup mendasar dan bisa diterima. Begitu juga misalnya Pak Anies melihat karir birokrasinya Pak Heru dan beliau merasa ya dia orang yang tepat, karena bukan tidak hadir tiba-tiba di ruang elit ya, artinya dia betul-betul birokrat karir begitu. Jadi memahami kompleksitas turunan bagaimana sebuah kebijakan, program kerja yang dulunya adalah janji kampanye bisa diimplementasikan, bisa dilakukan, itu kan sebetulnya kerjaan utamanya birokrat-birokrat itu, gimana mentransformasikan hal yang sifatnya abstrak seperti ide, gagasan, ya misalnya DP 0 rupiah yang sampai sekarang ya big question ya. Itu kan PR-nya teman-teman birokrat di suku dinas mana, itu kan kayak gitu. Pasti ngelihatnya dari riwayat ya. Saya pikir itu sih Mbak Dia. Oke, baik. Ternyata kalau kita urai ini masih banyak sekali program yang kemudian menjadi PR dan kemudian belum selesai ya pada era Gubernur DKI Jakarta Pak Anies Baswedan. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Mbak Arum, ini mungkin ada sedikit nada pesimis ya, katanya, kata pemirsa, siapa saja gubernurnya ini rasanya banjir dan kemacetan DKI Jakarta ini katanya tidak pernah selesai. Lalu apa nih yang harus dilakukan oleh Pak Heru untuk kemudian menangani hal tersebut? Iya, memang itu problem klasik perkotaan ya, banjir, tata ruang, kemacetan, terutama problem klasik tata ruang di kota yang tidak pernah dikelola dengan baik, yang tidak dikelola berdasarkan rancangan tata ruang wilayah. Nah, kita kan sebenarnya mengenal lah kalau dalam konteks ada namanya situ Bapeda ya, Badan Perencanaan Daerah, kan di situ semua rencana jangka panjang pembangunan daerah tuh RPJM itu ada di situ ya. Di dalamnya itu ya konteks tata ruangan juga ada dibahas. Nah, masalahnya mau nggak dilakukan berdasarkan blueprint tersebut. Seringkali kan ada banyak diskresi yang dilakukan atau didorong oleh motif politik itu tadi ya. Harusnya dilakukan, tapi ada banyak tuntutan dan segala macam, akhirnya bergeser, ada banyak pelonggaran di bidang misalnya pemberian perizinan hanya karena dia punya power di belakangnya, entah punya sumber daya modal yang baik atau hukum atau aparat atau apa, akhirnya longgar. Wilayah-wilayah yang misalnya harusnya hanya boleh dijadikan zonasi perumahan, kenapa boleh
diperbolehkan IMB dan P2B suku dinas yang mengeluarkan izin mendirikan bangunan dan perubahan penggunaan bangunan itu dibolehkan. Jangan-jangan satu kawasan yang awalnya perumahan lalu berubah jadi ruang komoditas ya, seperti jalan yang setiap Jumat sampai Minggu rame itu di Bali. Yeah. Di balik Kemenpan, Senopati sekitarnya itu kan ruang perumahan, tapi kenapa dia jadi ruang komoditas? Kan pertanyaan besarnya, kalau memang itu nggak boleh, kenapa muncul? Kenapa ada begitu banyak bangunan yang berubah menjadi fungsi komersil, jadi klub, jadi bar, jadi butik, jadi salon? Itu kan harusnya perumahan. Nah, kalau dalam RT RW itu disebut perumahan tapi zonasinya berubah, itu pertanyaan besarnya, jangan-jangan Pemprov atau Pemda nggak ngapa-ngapain karena ngambil pajak dari situ. Orang ditanya aja, sekali anak muda Jakarta itu kalau nongkrong sekitaran Senopati, Wijaya, sekitarnya, apa-apa nggak keluar 700 sampai 5 juta itu kalau lagi rame-rame. Itu nggak mungkin kan mereka beli minuman itu nggak bayar pajak. Emang pajaknya hilang, pasti masuk kayak tadi itu. Ya itulah, saya pikir makanya kepentingannya itu jangan juga sampai hanya karena ada potensi komersial yang tinggi yang mampu menambah PAD Pemprov, selanjutnya ya jadi mengingkari apa yang sudah tertuang dalam RPJM, dalam RT RW, di ya blueprint yang ada di Bapeda itu ya gimana. Oke, dari apa kemudian kompleksivitas tadi seharusnya yang kemudian memegang kebijakan ini tunduk tadi ya terhadap RT RW tadi. Kita ke pertanyaan selanjutnya Mbak Rum, ini katanya waktu 2 tahun. Kemudian selaku PJ Gubernur DKI ini juga harus melakukan janji-janji terhadap masyarakatnya, dan apa yang bisa kita harapkan dari waktu yang singkat 2 tahun baru? Silakan. Saya pikir kalau 2 tahun menawarkan janji lagi kayaknya sudah cukup ya. Karena tadi ada 23 janji kampanye, mau semuanya dilakukan juga belum tentu bisa, setengahnya selesai. Karena untuk bisa mengimplementasikan satu janji kampanye menjadi sebuah program kerja yang harus diterapkan secara sektoral gitu ya, untuk kepentingan warga di kota tersebut, itu kan nggak mudah. Ada begitu banyak proses, ada begitu banyak tekanan, ada begitu banyak sosialisasi. Saya pikir kalau nambah janji itu mending janji diselesaikan aja, janji beneran apa bentuknya. Itu sih kalau saya ya. Oke, karena memang waktunya juga cukup singkat, sesuai dengan tema sebetulnya kita menantinya kerja cepat ya. Sensasi tadi yang disampaikan oleh Mbak Rum. Oke, ini ke pertanyaan terakhir Mbak Rum, kenapa kemudian kalau persoalan DKI Jakarta ini yang hanya selalu disorot ini terkait dengan sosok Gubernur DKI Jakartanya, bagaimana kemudian sinkronisasi dan sinergitas yang dibangun dengan wali kotanya katanya. Silakan Mbak. Iya. Ya karena DKI itu yang tadi saya sudah sebut di awal, kita nih bicara DKI Jakarta level ngomong kota atau ngomong provinsi. Kalau di daerah lain di Indonesia, pasca otonomi daerah, bicara provinsi dan kota itu beda. Manajer level provinsi dan kota itu beda, hanya DKI yang kita nggak bisa memisahkan. Kita bicara level provinsi atau bicara level kota. Anda kalau ngomong misalnya di mana Jawa Barat, Anda ngomong Jawa Barat dengan Bekasi, Depok, Bogor, itu hal yang berbeda. Tapi ketika Anda bicara Jakarta, Anda lebih merasa dekat mengenali sebagai kota kan, bukan provinsi. Ya karena juga hubungan otonomi daerahnya yang dimana gubernur menunjuk langsung wali kotanya, ya akhirnya kepemimpinan gubernur itu lebih instrumental. Karena wali kotanya tidak punya leadership power yang besar di luar birokrasi. Wali kota itu ya jabatan birokrasi, birokrat biasa, atasannya ya semua di gubernur. Jadi kalau dibilang RI 3 ya tidak salah juga, nggak berlebihan juga, karena ya se-powerful itu ya saya pikir. Makanya BUMD-nya juga perputaran modalnya yang beredar di Jakarta, ya itulah yang saya kira kalau balik lagi ke pertanyaan kenapa gubernurnya, ya itu level
dia mendapatkan legitimasi kekuasaannya kan juga dari proses yang berbeda. Ini khusus. Nah, saya nggak tahu apakah nanti kalau misalnya ibu kotanya bergeser, legitimasi yang dimiliki oleh DKI ini akan tetap melekat atau bagaimana? Baik, dan cukup kompleks. Kemudian juga tadi sebetulnya Mbak Arum juga sudah singgung bahwa sebetulnya kalau posisi Gubernur DKI Jakarta juga ini syarat terkait dengan kepentingan politik tadi, karena memang dekat dengan RI 1, RI 2, kemudian juga permasalahan justru tidak mendasar pada problem solving yang memang dibutuhkan oleh warga DKI Jakarta ya. Baik, terima kasih banyak Mbak Arum sudah membersamai Sultan TV di pagi hari ini, tentunya sangat menarik ya perbincangan kita, dan kita sangat menunggu juga kerja cepat dari Pak Heru kemudian untuk menyelesaikan ya persoalan-persoalan dasar sesuai dengan mungkin tadi ada 3 kemudian yang disorotinya ke banjir, kemudian kemacetan dan juga tata ruang. Terakhir Mbak Arum sebagai closing statement kita di pagi hari ini, silakan. Ya, saya pikir mengacu pada tema besar diskusi kita, perbincangan kita hari ini ya, kerja cepat. Nah, juga kerja rasional ya. Kenapa rasional yang saya tekankan? Ya, rasionalisasi dari banyaknya program yang sebetulnya dinantikan oleh warga Jakarta untuk direalisasikan. Faktanya hingga tahun ketiga ini baru beberapa ya, masih di bawah 10 saya pikir yang relate dan sampai benefitnya ke warga. Nah, jika memang Pak Heru ingin menjawab tantangan bagaimana menyelesaikan pekerjaan besar sebagai seorang penjabat gubernur DKI, ya tinggal dia membuat legasinya sendiri saya pikir. Ketimbang meneruskan legasi orang lain, yang mana tidak salah juga, selama itu baik ya. Tapi kalau dirasa saat ini bola ada di tangan Pak Heru, artinya dia punya kekuasaan dan kemampuan untuk memilih dan mendorong program mana yang sebaiknya segera dituntaskan, mana yang dipending, atau mana yang sebaiknya tidak perlu dilakukan dulu sampai ada momen tepat untuk melihat rupa dari program kerja ini sebetulnya bisa diaplikasikan atau enggak sih on the very first basis gitu. Ya, baik, terima kasih banyak sekali lagi Mbak Arum Basuki, Direktur Riset Indopolling Network. Semoga sehat selalu dan juga sukses selalu Mbak Arum. Semoga nanti kita bisa sambung lagi di sesi selanjutnya dengan tema-tema pembahasan menarik lainnya. Dan pemirsa Sultan TV, terima kasih juga atas kebersamaan Anda. Tentunya nanti kita akan hadir kembali di jam yang sama ya, dari hari Senin sampai dengan Jumat, jam 9 pagi sampai jam 10 pagi dalam talk show Bincang Hari Ini. Sekali lagi kita berharap bahwa PJ Gubernur DKI Jakarta bisa menyelesaikan dan juga menuntaskan permasalahan-permasalahan yang mendasar yang kemudian juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat DKI Jakarta untuk diselesaikan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.